Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sungguh berbahagia pada saat ini kita boleh berjumpa lagi dan bersama-sama membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan dengan keyakinan bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan bersama saat ini akan menjadikan kita semua terberkati. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa kami pada saat ini dengan keyakinan bahwa Tuhan memberkati kami, sehingga di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang kami lakukan bersama-sama, sungguh-sungguh menjadikan kami memiliki hikmat untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh diberkati, dibekali untuk bisa bertindak benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 20 sampai dengan pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua. Jadi surat Rasul Paulus ke jemaat Korintus dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 20 sampai dengan pasal yang ke-6 ayat 2, demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus. Dalam pembacaan kita di sini, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus dengan memberikan penyataan tentang kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana nasihat yang disampaikan oleh pelayan-pelayan Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan yang dia sebut sebagai utusan Kristus, untuk memberikan nasihat supaya jemaat di Korintus boleh dibenarkan dan boleh menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Dalam pembacaan kita di sini, saya membagi di dalam 2 bagian, ayat 20 dan ayat yang ke-21 dalam pasal yang ke-5, firman Tuhan di sana disebutkan bahwa, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi pada bagian pertama ini, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus tentang bagaimana kehidupan bisa berdamai dengan Allah. Alkitab sudah memberikan pengajaran, Alkitab sudah memberikan penekanan bahwa manusia, kita, orang-orang Korintus adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang seharusnya
jauh daripada Tuhan, bermusuhan dengan Tuhan karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Untuk itu, diharapkan setiap jemaat yang ada di Korintus ini memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan berdamai dengan Tuhan. Nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini menekankan tentang bagaimana nasihat itu diingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka mau berdamai dengan Tuhan dan supaya mereka dapat dibenarkan di hadapan Allah. Status manusia, status orang-orang Korintus adalah status orang-orang yang tidak benar di mata Tuhan karena dosa. Itulah sebabnya nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus memberikan pengajaran yang begitu kuat tentang perlunya adanya perdamaian dengan Allah. Dan pendamaian tersebut hanya bisa terjadi melalui satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di sini kita dapat menemukan bagaimana pengajaran yang kuat, bagaimana seseorang itu dapat dibenarkan, bagaimana seseorang yang tadinya bermusuhan dengan Allah, yang tadinya tidak memiliki hubungan baik dengan Allah, dapat dibenarkan kalau dia mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menjadikan manusia yang bermusuhan dengan Allah dapat memiliki pendamaian, dapat memiliki hubungan yang baik, maka Yesus datang ke dalam dunia mengerjakan pekerjaan yang begitu berat dengan menanggung segala dosa umat manusia, menanggung segala penderitaan yang seharusnya menjadi bagian kita. Dan dengan demikian, karya pembenaran itu terjadi pada saat Yesus menuntaskan, mengerjakan proses penyelamatan itu selesai. Itulah sebabnya pada saat Yesus berada di kayu salib, dia mengungkapkan suatu kalimat yang menyatakan bahwa sudah selesai. Karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus tuntas dia kerjakan dan kemudian dia tawarkan kepada umat manusia. Maukah kita, maukah manusia berdamai dengan Tuhan? Maukah manusia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan? Satu cara yang perlu dilakukan hanya dengan datang kepada Kristus, hanya dengan percaya kepada Kristus, karena hanya di dalam Kristus pembenaran itu dapat terjadi. Dosa manusia, dosa kita, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita semua memiliki sesuatu yang menjadikan kita seharusnya dicampakkan ke lautan api karena kita berdosa. Tetapi pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia, sudah terjadi tuntas, dan kemudian ditawarkan kepada kita bahwa kita boleh memiliki hidup kekal karena kita percaya kepada Kristus yang sudah mati, sudah dikuburkan, tetapi sudah bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut dan memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi inilah nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita saat ini. Dia menasihatkan agar supaya ada perdamaian, supaya dapat dibenarkan dengan Tuhan, dapat dibenarkan oleh Tuhan. Kemudian bagian yang kedua, di dalam pembacaan kita di sini, di sana dikatakan bahwa pasal 6 ayat yang pertama, firman Tuhan disebutkan bahwa sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Berita pendamaian ini sudah disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan saat ini Rasul Paulus mengingatkan kembali, jangan sampai berita kasih karunia, jangan sampai anugerah Tuhan yang sudah disampaikan kepada mereka itu menjadi sia-sia. Itulah sebabnya diingatkan kembali tentang bagaimana karya itu dikerjakan tuntas oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang kedua, dalam pasal 6, disebutkan bahwa sebab Allah berfirman,
pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Seruan kita, seruan umat manusia dapat sampai kepada Allah, didengar oleh Tuhan, karena dia berkenan terhadap seruan yang kita sampaikan. Seruan yang umat sampaikan kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah waktu penyelamatan itu dan hari penyelamatan itu. Bukan besok, bukan nanti. Jadi jika di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, pada saat kita mengoreksi diri, kita belum meyakini bahwa kita sudah mendapatkan bagian dalam penyelamatan dalam Kristus, karena kita belum membuka pintu hati, belum mengundang Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat kita, marilah pada saat ini. Jangan keraskan hati, bukalah pintu hatimu. Undanglah Yesus menjadi Tuhanmu, menjadi juru selamatmu, karena hanya di dalam Dia pembenaran itu dapat terjadi. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan bagi manusia dapat menjadi bagiannya. Karena Alkitab sudah menekankan pada saat ini. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini Tuhan menyatakan kasih karunia kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita membuka pintu hati, mengundang Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat kita, karena hanya Dialah Tuhan dan penebus kita. Itulah sebabnya, kembali saya mengingatkan pada saat ini, pembelajaran bagi kita saat ini, bahwa kita menaati nasihat yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam pembacaan kita saat ini, menunjukkan bahwa jika kita belum berdamai dengan Tuhan, marilah saat ini kita mengambil langkah untuk berdamai dengan Tuhan. Karena Tuhan akan membenarkan kita yang mau berdamai dengan Dia. Caranya adalah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus itulah juru selamat kita. Kemudian yang kedua, marilah kita bersyukur untuk penyelamatan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita dalam setiap keberadaan kita. Andalkan Tuhan dalam segala keberadaan kita, karena hanya di dalam Dia kita mendapatkan keselamatan, dan hanya di dalam Dia kita mendapatkan pertolongan dalam segala pergumulan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita semakin dikuatkan, menjadikan kita semakin memiliki keyakinan iman bahwa ada sorga bagi kita pada masa kekekalan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini, karena kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman Tuhan, dan saat ini kami diajarkan untuk hidup berdamai dengan Engkau, karena Engkau membenarkan setiap kami yang mau hidup berdamai dengan Engkau. Setiap kami yang percaya kepadamu, mau didamaikan dengan Engkau, kami memiliki status sebagai anak-anak Allah, dan mendapatkan pengharapan sorga sebagai tempat pada masa kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami juga mendoakan untuk semua pemirsa yang saat ini mendengarkan berita ini, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka dalam seluruh keberadaan hidup mereka, biarlah mereka terus menikmati sukacita di dalam Tuhan. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami naikkan doa ini. Amin.